untuk warga sekitar untuk bertani mulai berkurang. Dari anak muda sekarang ada yang berdagang, ada yang merantau, dan kok sangat disayangkan banyak rumput-rumput liar nggak kepakai. Kita terus belajar beternak domba, dan waktu itu saya baru sendiri, terus ada teman-teman kita di komunitas buat. Sekarang ada sekitar 13 orang untuk komunitas buat Bola Angon Tawangmangu. Saya Darno Daud yang tinggal di sepanjang Tawangmangu. Kita juga dari komunitas buat Bola Angon Tawangmangu yang letaknya sekretariatnya di dusun sepanjang, dan dulunya 8 ekor, itu 7 ekor betina, 1 ekor jantan, dan kita kembangkan sampai saat ini tinggal 30 ekor. Kalau untuk kemarin di pertengahan Idul Adha itu masih 100-an ekor. Karena ini saat ini harga itu baru menurun, dan kayak pangsa pasar lesu, kita berani dengan ternak sedikit aja dulu. Dulu paling banyak 115. Dari 8 ekor menjadi 115. Iya. Iya. Waktu itu kita melihat, dulu saya juga bekerja atau usaha di sektor angkutan. Dari angkutan kok persaingannya itu kayak semakin nggak sehat ya Mas ya. Dengan adanya perang tarif dan sebagainya, kita coba ke peternak domba. Awal pertama kali yaitu kita ada bisa uang dikit, kita belikan domba betina bunting. Waktu itu 7 ekor, terus selang waktu 1 bulan kita ambil jantan untuk pejantan itu, dan sesuai berjalannya waktu itu untuk anaknya kita jual, kita tukar dengan betina bunting gitu terus. Lama-lama menjadi berkembang itu, Pak. Iya, dan saya kenapa beternak domba? Saya melihat untuk keadaan di wilayah Tawangmangu dan sekitarnya, untuk lahan pegunungan rata-rata sekarang nggak produktif, banyak tanaman kaliandra juga rumput-rumput. Jadi bisa dikatakan dengan minat atau gimana ya, semangat untuk warga sekitar untuk bertani mulai berkurang. Dari anak muda sekarang ada yang berdagang, ada yang merantau, dan kok sangat disayangkan banyak rumput-rumput liar nggak kepakai. Kita terus belajar beternak domba, dan waktu itu saya baru sendiri, terus ada teman-teman kita di komunitas buat. Sekarang ada sekitar 13 orang untuk komunitas buat Bola Angon Tawangmangu. Dan itu menjadi tantangan saya, karena waktu peternak nggak langsung hasil Mas. Iya, ada yang mungkin waktu lahiran itu keluarnya sulit, ada yang beranak lebih dari 2 itu mati, itu ada suka-sukanya. Dan untuk sekitar kenapa kemarin saya jual dengan partai besar-besaran, saya yang dari tempat saya itu saya jual ke pasar dan perdagangan sini, saya retur atau saya beli dari peternakan di tempat teman, dan itu kok malah bawa penyakit kemarin. Maka saya sempat down, nggak berani untuk untuk memelihara banyak. Dan ini baru adaptasi kembali untuk jenis dombanya udah mulai standar kembali. Dulu sempat terserang penyakit Mas. Jadi penyakit itu saya beli domba 4 ekor, penyakitnya itu kayak modelnya sejenis PMK kemarin. Jadi domba itu nggak mau makan, setelah 2 hari 3 hari baru kelihatan. Jadi alhamdulillah domba jarang yang mati Mas. Tapi karena saya basicnya di breeding atau kita untuk memperanakkan, itu
untuk pengalaman saya itu yang istilahnya itu udah hamil tua itu keluar dan anaknya mungkin nggak bisa tertolong. Yang masih muda itu terjadi keguguran. Ada teman yang tahu istilahnya kayak apa ya, untuk pengobatan itu disuntik ya, disuntik gitu. Dan kita ya dari mulut ke mulut Mas, kalau untuk ke sosial media kita belum berani. Dan biasanya yang memakai juga teman-teman daerah sekitar sini aja, atau nanti paling ada apa pembeli istilahnya di desa belantik gitu, udah ditelepon datang ke sini, kalau cocok harganya langsung dibawa. Ada jenisnya, ini jenis ras ada antara persilangan Garut sama full blood F1. Terus ada mulai ini yaitu pejantannya ada yang Garut, ada yang lokal sama ras Murino. Kita ada, iya. Kita ini mulai untuk gimana ya Mas? Untuk belajar ke jenis domba bibit unggul. Karena apa? Jenis domba bibit unggul itu dengan pola pakan yang sama dan dengan umur yang sama, taruhlah lepas sapi 4 bulan sampai 5 bulan itu, antara domba jenis bibit unggul dan domba lokal itu hampir 2-3 kali lipat berat. Kalau saya utamakan hijauan Mas, untuk apa ya? Untuk memanfaatkan itu banyak rumput-rumput yang nggak kepakai. Kita utama di hijauan. Karena kita di breeding, jadi istilahnya ya untuk kegiatan gitu aja ya, untuk kegiatan. Dan kalau untuk ke sektor bisnis mungkin dari segi modal kita kurang. Kita kesusahan di faktor penjualan Mas. Untuk jualnya nggak sulit, cuman sekarang harga itu mulai kemarin habis Idul Adha itu turun drastis. Misalkan untuk domba-domba jenis silangan atau domba lokal, betina itu yang awal harganya misalkan waktu belum turun ya Mas itu 2,5, paling sekarang tinggal 1.700.000, 1,5 gitu. Nah itu kayak faktor pangsa pasar yang lesu. Kalau kita karena belum begitu besar Mas, kita untuk strateginya ya yang penting kita melihara, terus kesehatan terjamin, domba istilahnya tetap bisa produktif untuk beranak atau bisa berkembang biak, ya itu kita pertahankan itu dulu. Usaha saya semoga dengan pangsa pasar yang agak lesu ini kedepannya menjadi lebih baik, dan mungkin dari pemerintah memperhatikan, nggak cuma ngasih modal tapi memberi bimbingan-bimbingan dan untuk penyaluran untuk dari segi penjualan. Inspirasi teman-teman dengan sekarang untuk kaula muda atau kaum muda itu yang istilahnya nggak begitu melirik di sektor pertanian dan istilahnya peternakan. Dalam arti gini Mas, pertanian dan peternakan yang istilahnya masih agak tradisional ya. Kenapa saya bilang begitu? Tapi itu untuk di wilayah saya di seputaran Tawangmangu yang bagian bawah ini, itu masih banyak gunung-gunung yang istilahnya yang nggak dimanfaatkan lahan tidur. Mari kita sedikit banyak istilah untuk sebagai sampingan untuk kegiatan kita kembali untuk beternak dan untuk pertanian. Jadi dengan harapan nanti peternakan itu maju dan limbahnya itu dipakai untuk pertanian, jadi mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia menjadi ke organik. Itu mungkin salah satu nanti untuk menuju masyarakat Indonesia itu menjadi lebih sehat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya perkataan atau kata saya mohon maaf. Saya bicara fakta dengan lingkungan sekitar saya dan mungkin enggak berkenan bagi teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Dan apabila rekan-rekan yang ada yang minat untuk belajar beternak domba atau membutuhkan bibit domba, monggo silahkan telepon ke nomor saya yang saya beralamatkan di Jalan Tawangmangu Matesih, kilometer 1,5, Bomo, Gunung Mas Tawangmangu, dengan nomor kontak saya 082 137 478 808. Monggo.
dengan banyak teman, banyak saudara. Semoga kita berbagi ilmu yang bermanfaat ke depannya untuk kemajuan khususnya warga kecamatan atau warga kelurahan sepanjang Lebak, Kecamatan Tawangmangu, dan Kabupaten Karanganyar, dan seluruh Indonesia untuk keseluruhannya. Semoga lebih maju dengan peternakan maju, otomatis pertanian kita kembali ke petani yang organik, jauh dari unsur kimia.